tahun di Persib belum pernah main. Ya. Yang disukai dari Kang Wisnu dan yang paling tidak disukai oleh Wisnu. Oh, nggak disukainnya lebih tua dari saya, Kang Wisnu teh. Masih di RP Studi saja bicara di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di episode yang ketiga. Yang pastinya masih di Mojo-Jua Cafe Bugesto. Mojo-Jua ini menyediakan makanan dan juga kopi-kopi yang sangat layak untuk dinikmati. Ini memang kebanyakan apa namanya ya? Makanan-makanan daerah, kopinya pun ya, kopi daerah. Kopi daerah. Jadi mengingatkan akan keanekaragaman Nusantara. Kuliner Nusantara. Ada salah satu yang saya suka ini ya. Es kopi susu Medan. Es kopi susu Medan. Aduh, enak banget. Ada juga yang pakai ini ya, pakai telur. Ada yang pakai tape juga pakai ada. Tape juga ada. Itu enak loh. Ada juga tapenya kan teman tape mesra lagi. Terletak di Jalan Raya Kopo nomor 78 Kota Bandung. Iya. Tapi sebelum kita mengundang dan juga mengulas di episode ketiga, ini ada yang berbeda Ini luar biasa sekali ini. Kalau gini kan enak, nggak polos kayak polos. Ya. Dan lebih berwarna. Colorful, betul. Sponsor juga jelas, benar. Kipo Moment Project, On Your Side, Sorot Jabar, menjual-jual yang pastinya. Ada Solaris Equinox, dan yang pastinya yang sudah mensupport, luar biasa ini ada backdrop, X-Banner, ada GPS, digital printing. Terletak di Jalan Palasari. GPS digital printing. Jadi buat teman-teman yang mau ngeprint banner, mau ngeprint X-Banner, mau ngeprint stiker, mau ngeprint undangan, bisa. Apapun itu tentang printingan lah. Bisa lah ya. Ya, Instagramnya @gps.printing. Kalau ngeprint rekening bisa sih? Bisa. Ke ownernya. Bisa. Ke Bu Pita. Bu Pita juga kan menyediakan dana tunai ya. Menyediakan dana tunai Bu Pita. Salam buat Bu Pita. Nanti Bu Pita akan kita undang bersama rekan-rekan komunitasnya. Oh iya ada ya. Ya, di minggu yang akan datang lah. Minggu yang akan datang nanti. Tapi di episode ketiga Mas Andi, ini berbeda dengan episode 1 dan 2 yang ngebahas tentang lebih ke musik. Betul. Bintang tamu kita di episode 3 ini getihna geus getih biru pisan. Berarti ningrat atunya. Ningrat. Di belete dulu gitu. Segala lagu Jamrud kan. Nah, ningrat atau umur nanya sebelah golongan darah gitu kan. Emang sensus penduduk. Sila golongan darah. Ini getihna getih biru lah. Iya lamun dibelek ieu nanya, wah pokoknya nyeri. Geus pasti atuh dibelek teh nyeri gitu. Jadi dikaput gitu. Yang lagi rame di Instagram, lagi rame di media sosial karena konten-kontennya beberapa kali viral. Apalagi ketika Ramon waktu itu menciptakan gol. Ya, namanya Darah Biru Media. Saya suka ada waktu dia posting yang wajah si Barba jadi si Sule. Terus yang tersanjung, terus yang si Bagino jadi hulu, terus yang syukuran Ramon, ayo apa idena ya? Tapi kan yang jadi pertanyaan admin, atau siapa kan gitu? Padahal masih budak letik, admin itu ternyata pantesan dia tuh eta budak SD itu kan tuh. Iya, jadi admin anak-anak sekarang mah Genji itu lebih kreatif ya. Otak dan juga ide pemikiran gagasannya lebih sensasional. Betul. Kita undang dulu pertama konten kreator Darah Biru Media. Iya. Ya, ini masih ada kembaran sama Gian Jola lah. Kenapa? Berewokan. Atau mun berewokan kembali ke Jawa Irama lu. Oh, Irama ya. Lain Berigno. Sembilan bahan pokok. Yang pertama konten kreator dari Darah Biru Media ada Ricio. Dengan rekor bertanding Mas Andi. Dengan bertanding 9 bertanding, 3 kali kalah, 4 kali menang, dan 7 kali izin ini. Izin ke mana 7 kali? Nah, itu apa izinnya ke mana? Izin ke Bogor atau izinnya? Izin. Izin. Ada Ricio. Cio. Cio akan ditemani tentunya oleh admin
adminnya ini. Nah, Siapa adminnya Bung Ivan? katanya masih ada hubungan dengan Wisnu Tama ini teh. Kenapa? Tapi mah Wisnu Tawa. Oh, tawa. Tawa. Dia ceria tiap hari atuh ya. Tawa Sutra deh. Malam-malam itu. Ya, inilah dia Dede Wisnu ya. Jadi Wisnu. Tahu lah. Ya kok aku udah ngerti ya. Hah? Kela Kang punten Kang. Iya. Di poster lagi Kalau anak budak alit di poster lagi itu teh. tuh tinggal dak leutik di dia mah. Nah wisalah ieu mah. Budak SD Pun anak itu. pun anak. Pun anak cek bapaknya. Iya. Oh, ini dia. Oh, itu. Oke. Kang Wisnu Tawa ini ternyata sosok aslinya ini beliau tuh. Ini, ya. Di balik ide-ide dari Darah Biru. Betul. Setiap ide-ide kreatif yang Nah, berhasil diupload di posting tuh beliau ini ya. gitu. Tapi sekarang bisa ini sebenarnya itu 15.000 nya. Hampir 14.100 terakhir. 14.500. Ah, Naiknya pasti tayang 15.000. Jadi anggap kita 15.000. Mudah-mudahan. Ini sudah 15.000 Mas Andi. Udah mau sibuk dijual mah akun. Ayo nawar kamari. Kan aya. Jual enggak katanya? Oh aya. Aya. Oh, asli. Oh. Nah, kumaha meureun asal muasalna teh nya? Kenapa bisa jadi darah biru? Apakah ketemu dengan Sumi dulu atau ketemu Sangkuri yang asal muasal kan? Gimana? Asa kasih berterakhir Sambil yang dibawa habis pikir orang Asal muasal ngomong lagi. Iya, asal iya, muasal. bisa. Tapi kita menyapa dulu teman-teman atau juga yang nongkrong pengunjung di yang ditunjuk kemudian Ya, ini. saya rekomendasiin coba dipesan es kopi susu Medan lu enak Coba. Ayo pesan aja yang banyak, masan aja tenang. tenang dasarnya anda yang bayar sendiri Tapi nggak apa-apa, ada harga, ada kualitas. ada kualitas. Jual Cafe dan Resto pokoknya menyediakan pelayanan dan juga rasa yang terbaik. Betul. Kembali lagi ke Darah Biru Mas Andi. Oke, jadi asal muasalnya gimana bisa adanya darah biru ini? Iduna kumaha ya teh? Ya. Jadi awalnya Darah Biru didirikan tahun 2018 sama 2018. sama Butika. Nah, terus awalnya itu Darah Biru Butika siapa jelasin? ownernya. Owner Butika. Owner Darah Biru. Jadi si Darah Biru itu awalnya brand clothing line. Brand baju ya memang bikinnya ke sana. Cuman saat itu memang udah ngumpulin desain, udah pas mau produksi, di hold dulu waktu itu pas 2018 Persibnya kan mulai menurun tuh yang apa setelah kejadian lawan Persija. Iya. Di situ kan mulai agak menurun, kita hold dulu, kita lihat dulu kondisi apa namanya? Kondisi pasar lah. Sekalian pengen tahu dulu bobotoh tuh kayak gimana gitu kan. Cek ombak. Mulai amatin lalu 2023 sok ketemu sama Indra Jaya. Ketemu sama Indra Jaya, di situ kita ngobrol. Coachnya. Si coach. Nah, di situ ngobrol. Kita rencananya memang mau bikin apa namanya ya babarangan lah di Darah Biru. Terus pas 2003 kita ngobrol tuh cuman sekedar ngobrol aja sih, ngobrol DM-an, tukeran nomor WA. 2025 lah setelah juara baru kepikiran. Orang bikin ini aja deh, bikin apa? Bikin akun, bukan media ya, bikin akun Instagram. Lalu nanti bikin YouTube, awalnya gitu, buat edukasi gitu kan, bikin edukasi teknikal kan itu kesukaannya Coach Indra. Kenapa Persib menyerangnya begini gitu, itu kan analisa lah. Nah awalnya kayak gitu, terus pas dijalanin ternyata ketahuan lah si apa namanya pasarnya seperti apa. Kita beralih menjadi bukan media jurnalis tapi media komunitas. Jadi semacam komunitas lah, followers yang follow Darah Biru itu member sebetulnya. Jadi bukan pengikut. Makanya kalau dilihat setiap komen yang masuk kita balesin semua. Oh iya betul. Niat bisa kita benar. Niat, antara niat yang emang rencana kesibukan Mas Andi. Soalnya kalau main lagi tuh bawa batik. Ya. Jadi itu La Familia-nya Darah Biru. Iya. La Familia-nya tuh di situ. Itu tuh berarti akun Darah Biru itu dari nol. Dari nol. Enggak ngeganti dulu yang siapa di sini kayaknya. Kayak akun untuk pakai Gitu. Ganti gitu enggak. Kalau online shop gitu enggak. Ya enggak sih, memang bikin dari nol gitu mah. Si Darah Biru itu jadi ya itulah perjalanannya mulai kita jalan tuh pas Piala Presiden ya? Ya presiden. Iya, pas Piala Presiden. Presiden.
Ya, di situ mulai awalnya kan bertiga, saya, Butika sama Coach Indra, terus ngajakin Cio untuk konten kreatornya. Terus ada beberapa orang, ada dinamika, lalu kita ganti lagi, lalu datang ke Arifan. Oh iya. Pas masih 100 kayaknya followernya. Orang awalnya pas 100 ya. Pas 100 kene. Asli. Benar. Jadi orang kalau kenalnya sekarang mungkin ya, dipertemukannya tuh pas 100 gitu. Namun orang pas ke boga duit 100.000 ketemu bisa jadi nambah nggak? Bisa. Bisa. Karena ini bisa menggandakan uang kan. Yes. Ngegandakan segala, ganda campuran kamari bisa. Ganda putra bisa. Jadi bulu tangkis. Jadi waktu itu ketemu pas follower 100. Masih 100 ya. Nah ini nggak tahu awal bola kita tuh kan nggak tahu Mas Andi mah. Iya, nggak tahu maksud tuh bisa ketemu sama Ivan itu. Itu Memang kenal sebelumnya sama Ivan. justru Enggak. enggak. Tahu. Jadi kita tuh punya program talk show ya waktu itu ya. Kita punya program talk show di kafe, salah satu kafe. Memang karena belum bisa podcast studio, kita adain pas nobar, pas Piala Presiden. Talk show-nya Cio sebagai host, lalu narasumbernya Coach Indra. Nah, jalan udah beres. Piala Presiden pas liga mau mulai, kita nyari tempat baru. Pengen yang apa namanya, yang bisa diajak ngobrol orang-orangnya. Dapatlah ke Nara waktu itu kan. Pas ngehubungin ke adminnya katanya, oh silakan hubungin Entertainment aja. Yaudah, sama saya dihubungin. Dan ke wilayah aja. Kena izin lah ormas. Terus gimana lagi? Ya, saya dihubungin, ngajakin kerjasama, kita punya program begini. Oh ya sok hubungin aja langsung ke Arifan, ke ownernya. Yaudah hubungin. Beberapa jam kemudian dibalas. Dibalas saya bilang, kirain teh nggak akan kan, followernya udah double digit RNB kan. Selebgram lah ya. Double digit, double pedal. Tiba-tiba, sok ya Kang, ke Jongko kita ketemu. Ya udah merapat, ketemu, kenalan di situ, ngobrol, jelasin kita punya konsep begini. Ya udah jalan aja dulu. Saat itu kan kita belum tahu mau ngapain ya. Ya, jadi si ritme darah birunya juga kita rekamana. Sepengalaman saya waktu ngebangun si RNP sendiri kan kita tuh nggak ngonsep. Masih ngebayang gitu ya. RNP tuh mau gimana, mau kemana, ngalir, dan kayak gitu ketahuan. Iya. Kalau musik mah genre band kita tuh mau apa sih? Ngalir lah. Oke, ternyata ada momen meledaknya si darah birunya teh gitu. Pas momen mana berarti nya? Meledak dalam skala si darah biru. Si itu IG teh. Yang pas waktu konten ini ya, siapa translatornya itu tuh? JJ. ya, itu salah satunya JJ. Yang pertama banget mah itu yang Ramon dimandiin, mandi kembang. Oh, iya. Yang pertama Benar. Ramon, Ramon di Badian Kembang. terus Ahmad Dhani, Bojan Hodak jadi Ahmad Dhani, terus bikin trio Al Deal. Itu di situ sih mulai naiknya mah. Meledaknya di situ. Ya. Korban luka-luka berapa orang itu? Bukan meledak kayak meledak. Sana itu benar-benar nggak meledak. Luka ringan apa gitu. Di situ Luka Modric lagi sabaraka. Jadi dapat momentum di situ. Nah akhirnya kita tuh evaluasi, oh si darah biru itu ternyata harus mengangkat yang jangan lebih berbeda. Kalau di media-media lain mungkin dengan konsep lebih formal ya. Betul. Iyalah. Jurnalistik banget. Ini kudu nyelam ieu mah, cuman PR-nya dituntut kudu idenya teh kudu aya wae. Ya. Itu harus. PR-na Itu eta. harus kreatif kudu. Karena kasarnya gini, menciptakan itu lebih mudah daripada mempertahankan. Setuju Kang. Itu. Ya. Kita menciptakan apapun, mau sebesar apapun menciptakan bisa. Sudah tercipta bisa nggak mempertahankannya gitu. Benar. Tapi kalau saya lihat ini udah berhasil, Berhasil lah tuh. udah lewat namanya udah Mudah-mudahan jalan. habisnya. Berarti berapa bulannya efektif dari pas 100 tuh? Juni, Enggak, dari ngehubungin Arifan tuh pokoknya pas liga mulai ya. Kita Iya liga sebelum mulai dah. Kalau match nobar pertama yang match kedua, kalah lawan Persita. Kita tuh Persijap Persijap. Persijap ya yang Persijap. pertama tuh kalah lawan Persijap. Yang 1-2-1 si Kinyun Persijap. Iya. Persijap. Berarti kalau lihat ke situ kurang lebih 5-6 bulannya Ya. ngabret ya. Kenceng. Sebenarnya sih relatif ya kalau dibilang ngabret, karena kan kalau dibandingkan dengan media lain mereka ada yang sampai triple digit kan, ada yang ratusan Tapi ribu. kan mulainya juga lebih dulu. Ya gitu kan, cuman kalau si darah biru tuh
bandinginnya kayak gini, dari 14.000 follower ada berapa like, seberapa komen, walaupun nggak semua bakalan rame, gitu kan, ya hitungannya dari situ, dan ada bisa dibilang member-member yang aktif, gitu. Pas kayak kemarin-kemarin sempet seharian nggak posting gitu kan, pas sekalinya posting si Mimin kemana wae, si Mimin kemana wae, kesibuk. Nah, kadang itu konsistensi, kadang posting tuh kayak harus terjadwal juga gitu. Kadang kayak tadi karena kemana wae si Mimin itu kan memang dinantiin gitu, dinanti postingan dari begitu gitu. Karena beda dari yang lain lah, menarik gitu. Menarik. Jadi selain dapat posting dicari, Iya, ada gitu. kangen lah. Iya. Ada kangen-kangennya di situ. Mas Andi yo seminggu posting, oh nu neangnya. Neangan. Ayo neangan kayak di poe. OJK dewa. OJK dewa. Rising ya. Aku dengan OJK. Nah, Cio sendiri akhirnya waktu itu diajak. Positioningnya tuh maksudnya apakah lagi emang basic nang MC atau kumaha gitu. Jadi kumaha tapi Cio teh pas awal diajak ku Kang Wisnu. Nah, ini menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ngobrol serius. Jadi awalnya mah ketemu Kang Wisnu dari Sri teh Rika itu di nobar Persib lawan Madura, final leg kedua. Oh, final leg kedua. Jadi kebetulan host juga ketemulah di event-event Britpop, terus ketemu di situ ternyata sok Persiban oge. Ya, jadi dari situ tercetuslah ayo bikin media, ya itulah akun lah ya. Terus pada akhirnya berjalannya waktu itu tadinya memang sebagai tandemnya Coach Indra untuk analisis ya nggak masih belajar lah, belum pandit yang benar, tapi nemenin kayak arahnya mau kemana, ngobrolnya ngikutin dari panduannya Coach Indra. Dari situ go join Arifan juga kan, jadi ada 2 host juga kebantu sama Arifan untuk dari konten kreator, kebetulan editor sama DOP-nya lah ya, bahasa produksiannya mah itu resign ya. Jadi di TK sekarang pegawai lah saya mah. Pegawai. Langsung di sliding kan. Sliding TK. Sampai sekarang juga akhirnya si Darah Biru ini sudah dinotis juga oleh beberapa figur Mas Andi. Alhamdulillah ya. Ganindra Bimo nya. Wah Binder Singh. Garindra Singh jeung Binder Bimo. Garindra Singh. Terus siapa lagi kemarin teh? Wah, pokoknya komentator Indonesia sudah pada nge-follow. Tuh. Jadi kita nah ini chemistry nih. Saya nggak nyuruh, saya nggak ngasih ide. Si Kang Wisnu itu posting ya bola Bung Binder. Nah, udah kan followan. Karena siaran bareng kan. Langsung saya Bung nih. Jadi nyambung. Terus kemarin si Padli Sungkara. Jadi sekarang ini sudah dinotis lah. Termasuk nanti juga akan ada beberapa gebrakan sama Ganindra Bimo nya mungkin seperti itu. Banyak lah gitu ya. Jadi sudah mulai dicari alhamdulillah. Betul ya. Gitu. Sudah diperhitungkan, sudah diperhitungkan. Untuk ukuran akun prematur mungkin disebutnya, Ya, itu lumayan sih, karena alhamdulillah. Cesar mahalnya. Lain nama Cesar diminta goyang. Oh, beda lagi Cesar. Kosep. Mancing lah dulu bagian mancing. Pas gitu. Oke, Tapi fun fact, ternyata waktu ngobrol juga kita tuh pernah bukan berhenti ya, capek gitunya di Liga Lokal 2018 waktu ada sedikit trauma lah ya, itu kan harusnya juara tuh sama Maria Gomez. Gomez. Jadi sempat berhenti dulu Kang Andi, Kang Rifan, kita tuh untuk ngedukung nya bukan dulu mah Abi pribadi 2014 ke final ke Palembang gitu. Bener-bener ngeteng terus ngalaman di tol dan lain-lain sampai situ nekat hayang betul. Ingat kan nih zaman Kopaji Samsu digebahan juga bebek. Ada mana kayak ya. Itu pengalaman pribadi lah, pada akhirnya berhenti teh karena kekecewaan akan federasi waktu itu. Jadinya ngobrol-ngobrol, ya udah saatnya juga kayaknya untuk salah satu yang kesamanya juga kita tuh pengen Boboto ada prinsipnya Boboto naik kelas ya. Jadi pengennya mendukung dengan nggak cuma passionate aja gitu, tapi sewajarnya kan banyak kasus pemain-pemain juga yang dicecer gitu. Maksudnya ada barriernya juga, support tuh di mana. Berarti lebih gitu. elegan. Betul. Nah dari situ jalan follower lumayan 1 tambah 1 sama dengan 2. 11 kali 11 harus 2 hiji. Ya. 8 kali 8 genep 4. Yang waras lah ya. Yang waras ya gitu. Ini kayaknya ini. Ibu sharing arti berarti konteksnya. Mari semua dan sedekah bila si kecil panas.
Baru tuh jokesnya. Ya, tadi ngebahas tentang 2018 ada sedikit kekecewaan dengan federasi. Emang menurut Cio federasi sepak bola Indonesia jelek? Menurut Gimana? paham, ini menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan PSSI saya. hukumnya jelek gitu. Bukan maksudnya. jelek. Jadi ketika itu porsinya kan secara FIFA aja udah negesin kalau itu adalah tindak kriminal yang harusnya diurus bukan by federasi. Ya. Bener kan? Udah jelas secara aturannya itu range dari beberapa gerbang Di gate 4 ya. di gate-nya itu kriminal dan selesainya juga harus secara kriminal. Ya. Tapi dari situ udah mulai merasa kayaknya di titik nah sih susah gitu untuk menemukan maju teh gitu. Ya kayaknya mengkritik boleh meren ya untuk Boleh. Pokoknya jangan kemana-mana, kita masih tetap di PSSI bisa. itulah intinya kurang lebih kayak gitu. Gitu. Tapi perlu diakui lah kalau sekarang mungkin federasi jauh lebih bagus mungkin yo. Betul setuju makanya kenapa seneng lagi nonton Liga Indonesia sekarang juga VAR ya. Kayaknya kalau dikelolanya baik, insya Allah saya pribadi Persib nggak akan keluar dari 4 besar. Pasti. Yakin. Karena dengan didukung juga oleh ini ya rulesnya juga sekarang lebih lengkap daripada 5 atau 6 tahun ke belakang lah. Betul. Gitu. Ada komentar tentang federasi Kang Wisnu? Tadi kan soalnya pudung 2018 sana. Kang Wisnu teh. Iya, 2018 sebenarnya dibilang masa-masa kan saya mah baru ya jadi bobotoh. Nah, 2014 lah pertama kali. tadinya naon? Tadinya emang ya sekedar we. Maksudnya teh dari kecil udah tahu Persib yang final 94, 95 nonton Iya. semua lah gitu ya. Cuman ya tidak sebobotoh itu matakna. Apa tuh gol si Iyo tahun sekian tak apal. Itu tah apal teh zaman-zamanna Barkowi Bekamenga terus pas Persib menang 3-0 ya yang lawan Persija itu nonton, gitu kan. Itu tahu tapi nggak ngikutin banget. Mulai ngikutin tuh setelah 2014 bukan pas 2014 setelah juara baru ngikutin. Siapa nih yang akhirnya menawannya bukan meracuni atau siapa nih yang akhirnya ngajak? Influence lah ya. Saha Istri si Butika eta. Anu Butika teh nu mana itu? nyata Bisa di Allah. Bukan menebak, Untung fokus kene. menegaskan. Udah fokus. Sebut satu nama ya. Aduh ya. Untuk fokus ya bos. Untung tadi ke Singapura Putra Ridwan. Di backstage. Jadi diajak oleh Butika. enggak diajak jadi waktu itu tuh pas final lawan Persipura 14. ya 14, 12 nonton kan lagi mau ngejain skripsi saat itu kan yang ngerjainnya di kafe aja yuk nyari yang ada nobar apa ya, nobar Persib final gitu. Oh, Persib masuk final gitu kan Tapi itu apa? Sampai apa Persib masuk final? tak apa Tapi sih lebih tahu gitu nya. tahu dia dari zaman pacaran kita pernah beli tiket bioskop udah beli tiket pas udah nyampe bioskop lagi nungguin Persib main terjadi nonton pernah juga gitu Jadi akhirnya tiket bioskop itu dibawa ke stadion. Tiketnya mana? Iya, bioskop. FX1. FX1. Zaman Palaguna pasti Palaguna. Tinggal kena zaman gede Persib 400. Bioskop racing. Akhirnya gimana? Pernah itu bioskop? Ya, Jadi itu akhirnya ditinggalin lah. ya zaman pacaran lupa mau nonton apa cuman dari situ tahu Yang Butika bobogohan itu. iya Ya, bisa. cuman dari situ tahu kalau kali kalau lah. dia itu Asa brownies ya kali Asa brownies. Asa brownies mir kan dia kan. Bukan, meyakinkan 2 kali. Benar. 2 kali ternyata betul pacaran juga sama Butika. Apalagi sama yang akhirnya menginfluence jadi Buki Persib. Tadi kan dia pas pacaran ke bioskop jadi nggak jadi. Apalagi hal yang diingat nih. ya itu pas final nonton saat itu tuh saya janji kayak gini pas adu penalti kan saya bilang kayak gini kalau Persib juara aku janji bakal jadi bobotoh ngikutin ya bener-bener ya katanya udahlah ternyata juara kan di situ mulailah ngikutin di follow zaman Twitter dulu Iya. Twitternya di follow Facebooknya di follow gitu kan udah cuman saat itu masih belum rajin lah nggak setiap hari pas Piala Presiden nonton gitu kan pas apa namanya liga dibekukan itu
menghilang lagi karena memang saat itu memang masih karbit lah, karena masih baru jadi bobotohnya. Karbida FC ya. Karbida FC. Acana 2 menit di break cenah. Tahu itu ya. Mana sih dia ngomong. Can pernah podcast punten nabi. Naon, informasi. Ya gitu. Karunya sih Jadi tadi yang nonton di rumah tahu bahwasannya di datang itu ada yang kerja. Ada. Iya. Bahkan yang ngangkat ini tuh Iwan Sukoco kan. terbaik pergantian Pergantian. Tapi di sini yang nonton pengen tahu yang suka Persib tepuk tangannya mana? 7.892. Siat keprok bobotoh banget. Bobotoh banget. Si tetena kan ngecekan DM si Ana eta tah. Punten teh Aman tuh paling aman. teh paling ada yang Fitrah Ridwan. Tadi bisa aura kasih gitu ke Rusum. Waduh. Pantun aura kasih Risa Mariana. Terima kasih Sadayana. Pantun bisa. Pokoknya harus mengikuti seperti Kang Wisnu. Setia dan tidak mendua. Jelas. Ya, Jelas. Kurang bisa ya tadi. Itu udah. Bagaimana? Bagaimana? Setia sorangan. Oh, itu sorangan ini setianya. Iya, setia. Gitu. Terus juga setia teh hanya untuk yang sudah berpasangan. Setia pada pendirian diri sendiri gitu. Jadi belum ada ya, bukan masalah jomblonya. Bukan masa jomblo. Single ya teh. Saya single. Karena ada beda. Ada jomblo mah nasib. Ada single mah pilihan. Saya single bukan berarti saya nggak laku. Cuma belum ada cewek yang beruntung dapatin saya. Jangan mati di akhir besok. Saya bicara di sini. Kembali masih di LNP Studi. Saatnya bicara di sini. Mana tepuk tangannya dulu aku. Masih sedih. Itu ya. Tadi kita sudah bincang-bincang bersama teman-teman dengan Tadi di segmen 1 kita telah membahas tentang asal muasal darah biru media. Darah biru media. Ternyata ceritanya seru pisan. Betul. Ya, Betul. padahal jangan nggak dengis. Ya, Itu. Tapi kita kalah seru karena di segmen yang kedua kita akan mendatangkan pemain muda potensial, lokal hero, Terus ini Morizaki-nya Persib Bandung. Morizaki. Stefan. Jadi Morizaki kita kalau di Kapten Subasa kan sebagai super sub. Betul. Ya, Betul. tidak diperhitungkan tapi sekali Tapi main. Eta Morizaki benar. Pernah masuk timnas dan sekarang mulai masuk ke Persib senior. Udah debut juga kemarin. Udah debut. Dan waktu itu menang juga pas debut itu ya. Menang lawan Borneo. Lawan Borneo 3-1 itu ya. 3-1 ya. Untuk itu kita panggil Langsung saja. Yang lagi namanya naik daun, Naik lagi digandrungi cewek-cewek Kota Bandung. Sudah pasti. Ya, lagi digandrungi para maung gelis. Ukti Persib. Untuk itu kita please welcome Fikram Maulana. Dengan rekor bertanding Mas Andi? Dengan bertanding 10 bertanding 3 kali menang, 4 kali kalah, 7 kali apa? Ada Fitra ini. Aduh, jangkung kiai ya. jangkung badak Ini edahannya naon masih Fitra? makannya apa gitu? Nasi ya tuh. Ya. Sebelum kita ke darah biru kita tanya-tanya dulu nih Fitra. Ada Fitra Maulana. Dicek dulu cadangan nih. Ada nggak? Cik. Oke. Fitra Maulana apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ini saya kalau melihat di TV gitu kan saat Persib bertanding, jangkung oke pas kedua lu jangkung. Dari jangkung tuh ya, tuh udah dari kecil mungkin di keluarga pada taringginya. Aku keturunan kan bapak tinggi jadi Jadi emang genetiknya dari bapak udah tinggi. Pantas jadi penjaga gawang. Penjaga gawang. Saya tinggi tukang panjat pinang. Pas Agustusan itu Gue gak pakai nanti. Saya bisa kali. Fitra ini sebagai penjaga gawang dan juga penjaga hati si teteh yang di sana. Pengawalan ketat tuh. Follower ternaik-naik nah kan? Ya, follower ternaik-naik. Ini ke Fitra Ridwan Maulana, nama lengkapnya lahir 2006 ya.
Beda 2 tahun juga. Beda sekali orang. Beda 2 tahun. Jadi beda 10 jeung kamu. Di Cio beda sabaraha ya 10? 10 beda 10 tahun. Aku pokoknya mah Fitrah lahir, tadi Piala Dunia itu terus bertaruh sama satu tim. 2006 Itali juara. Ya, ini kita tanya dulu ke Fitrah, ini gimana sampai akhirnya di titik posisi sekarang jadi penjaga gawang Persib senior. Awal karirnya lah SSB dari mulai kelas berapa? Gimana ceritain dulu karirnya gimana nih Fitrah teh? Untuk mungkin dulu SSB itu pernah masuk di SSB Setia yang latihan di Tegalga. Dan dulu tuh sebenarnya diragukan karena takutnya cuman bercanda doang buat main bola sama keluarga. Soalnya di keluarga gak ada yang main bola. Oh bentar dulu, di keluarga teh ternyata tidak ada yang basicnya atlet. Ya, Jadi baru Fitrah nih. Iya, sebenarnya aku juga namun Sunan mah kabibitaku dulur. Saudara masuk ke SSB. Ngelihat lah kayak pengen gitu ya. Pas mau ngajuin daftar ke SSB tuh nggak boleh sama si mama sama si bapak karena ya dibilangnya takutnya cuman bercanda doang, nggak mau serius main bola gitu dibilang si mama. Ternyata serius. Iya dong. Posisi awalnya apa? Langsung kiper? Ya langsung kiper. Ini langsung kiper Mas Andi. Saya dulu SSB juga saya sama. Main pemain, jadi pemain. Ayo mau menjadi tenang, masuk ke SSB saya mayar iuran jadi bellboy. Tapi sama bro, saya dulu SSB rezeki Enggak, anak SSB ini biasanya kan mengalami dulu yang bawa bendera di Persib ini, Siga Beckham. Iya betul. Ngalamin dulu nggak? Nah, aku ngalamin tapi jadi balbonya aja. Kalau yang bawa bendera bukan aku. Pas Persib. Siliwangi berarti. Bukan, waktu di GPLA. Oh, gitu ya. Waktu Zaman siapa pemainnya tuh? si Rene Mihalik. Ya. Masih ini ya, Robert Rene Albert. Waktu dicoba lawan Barito itu jadi balboy. Fitrah tuh jadi balboy. Aing malah ngeta foto di bahasa itu. Aina hese. Tapi alhamdulillah ini. Jadi walaupun gini Mas Andi, saya sering mengisi acara-acara yang mengundang pemain Persib. Betul. Mau pemain asing, naturalisasi lokal. Tapi lebih bangga ayeuna urang karena program sendiri. Kalau yang lain mah kan saya jadi MC doang. Kita yang kerja di sana gitu kan. Bintang tamu saya, iya. Ayeuna mah orang bangga karena program pertama mendatangkan pemain Persib ya Fitrah. RNP Story episode 3 udah bisa datangin pemain Persib. Respect. Pokoknya mah makanya kita mengizin ya, makanya nuhun pisan ya. Betul. Bisa menyempatkan hadir di sini ya. Biasa. Awalnya udah kiper. Memang sudah kiper dari SSB. Nah, kemudian bisa masuk ke Persib senior. Apakah direkomendasikan oleh pelatih sebelumnya atau memang sudah dibidik? Mungkin biasa kan ada tim scoutingnya gitu kan ya. Atau diklat Persib dulu, atau gimana? Gimana proses akhirnya ke Persib? Dari Setia berarti kan? Mohon. Nah, kumaha. Dulu waktu sebelum ke Persib senior tuh ada di SSB tuh ada seleksi ke Persib U16 dan alhamdulillahnya bisa ke bawah sampai jadi tim inti lah di U16. Habis itu aku tuh waktu beres turnamennya EPA U16 kan kita juara 2 di Bandung. Habis itu tuh udah beres gak ada lagi EPA. Nah jadi aku tuh nganggur di SSB Setia aja, tapi gak lama pelatih akademi itu nelpon, kata dia tuh, Fitrah sekarang di mana, kata dia tuh. Aku bilang lah, aku masih di Setia, mau kemana lagi, kata aku tuh. Terus dianjurin lah sama pelatih itu, udah kalau mau kamu Fitrah masuk aja ke akademi, katanya. Nah pas mulai masuk akademi, aku mulai main di U18, main di 19 tahun, 17 tahun, dan puncaknya tuh waktu ada coaching klinik sama coach Pasos. Nah di situ tuh semua kiper akademi dipilih sama coach Pasos tuh, di latihan lah sama coach Pasos. Nah gak lama habis latihan tiba-tiba ada yang datengin ke aku, dia bilang Fitrah nanti beberapa hari ada kabar buat kamu untuk latihan ke senior. Tapi
pas sudah dikabarin ternyata aku tuh harus ke Qatar dulu. Hadiah dari Prabowo kan dulu tuh sempat juara Piala Nusantara Open. Prabowo yang ngajarinnya. Nah itu tuh pas juara langsung ke Qatar weh. Ya udah aku ya absen dulu nggak latihan. Di Qatar tuh ngapain? Di Qatar tuh kita latihan dari Inspire Academy dikasih dari Prabowo ya hadiah lah kita. Terus latihan di sana TC ibaratnya gitu selama 2 minggu. Habis pulang itu barulah aku mau masuk ke latihan sama senior. Tapi dari situ aku belum kontrak sama senior, aku masih latihan. Latihan aja gitu. Magang ya statusnya mungkin. Magang dulu. Jadi hanya sekedar ikut latihan aja gitu ya. Oke. Mungkin karena cocok, selama aku 1 tahun, barulah aku dinaik jadi kontrak sama senior dan sampai sekarang gitu. Berarti ini tuh panjang kan sampai 2000 berapa nih? Aku tahun depan udah musim terakhir. Oh tahun depan Aku udah 3 tahun berarti. Oh. Bismillah 5 tahun dulu lah. 5 tahun. Panjang lah. 2 periode lahnya 2. Bedanya. Harapannya 2 periode. Bedanya lain. Benar. Bupati sebenarnya. Sebagai penjaga gawang masa depan Persib Bandung. Betul. Karena kalau boleh terakhir kita punya kiper lokal Cecep Supriyatna kan. Iya. Betul. Benar. Harapannya mudah-mudahan. Itu yang main tuh Fitra baru lahir loh. Iya. Terakhir dari Cecep Supriyatna regenerasinya kan tema Mursadat 2007 tuh. Betul sahabat. Langsung angkatan Marcus Harrison. Nah, terus ke Jendri Pitoy. Jendri Pitoy terus 2013 nya teh Kosin sempat kosin. Kosin. Sehari Ginanjar kan. Angkatan itu barulah kesini gitu. Imade. Ada yang sekarang ngelatih juga pasti ya. Natsir gitu ya. Natsir. Terus kesininya kan banyak ya. Dan sekarang mungkin Fitrah nih baru muncul. Dan mungkin kita juga ketika kalau kita berbicara kemarin debut agak ruas orang tuh bener, sumpah. Saya juga kaget. Pas line up muncul kan kiper dulu luarnya posisinya Fitrah Allah sih ya. Maksudnya gini bukan meragukan kualitas Fitrah, tapi ini kan laga krusial ya. Lawan Borneo gitu kan. Terus waktu itu Borneo masih di atas kita. Artinya Persib butuh 3 poin banget lah untuk merusak dominasi Borneo yang sebetulnya yang baru kalah lawan Bali. Wah, momentumnya di Persib. Ya Fitrah gitu kan, lihat aja cedera. Padahal ada Adam kan. Ada iya. Tapi Adam waktu itu lemenin Inul kan. Lain ya. Ayat 2 Adam itu. Adam sih. Kan. Ya suka nemenin Mbak Inul. Ada Adam Respect lah. Tapi yang dipilih Fitra. Nah itu kan artinya dari pilihan pas latihan mungkin Mas Andi. Akhirnya dipilih Fitra. Terus diturunkan apa nih yang dipersiapkan Fitrah debut di hadapan puluhan ribu boto GBLA dan lawan Borneo, Peralta, Vinicius. Kita lawan Peralta, Vinicius daripada jadi kiper, mending nyanyi. Daripada apa tuh dikapret ke Vinicius kalau bisa sare seminggu ya. Awak badak sepuluhan. Fitrah gimana nyiapin mental dan akhirnya bisa debut di lawan Borneo dan di hadapan 2000 boto. Eta kumaha tah? Awalnya belum yakin kan karena yang main tuh belum tahu siapa di hari ini ya masih 50-50 lah mau Adam atau aku belum tahu tapi ya udah ada gambaran di latihan terakhir. Kebanyakan kayak aku yang main di tim inti latihan di tim inti tapi pas beres latihan belum tentu siapa yang mainnya, jadi kayak masih siapa nih yang main gitu loh, masih nyiapin. Tapi aku udah nyiapin dari jauh-jauh hari. Oh kalau main siap karena mungkin ini juga penantian 2 tahun aku 2 tahun di Persib belum pernah main ya dan akhirnya main kemarin gitu. Nah pas main tuh dikasih tahu tuh dadakan juga. Udah di locker room langsung. Asli. Berarti berapa jam menuju kick off tuh? 1 jam udah di locker room. Di locker room. Gila. Yang main pertama kiper gitu kan? Enggak, Bojan langsung bisik ke aku. Aku baru duduk, baru sampai di stadion, baru duduk di tempat duduk. Tiba-tiba Bojan datang. Fitrah, kamu siap main ya? Nah, langsung muncul tegang nih, deg-degan lawan Borneo soalnya kayak itu. Oh lawan Borneo. Nah di situ tuh mikir gini aja, penantian 2 tahun masa mau disia-siain. Itu
sama ini harus jadi ajang pembuktian aku gitu loh. Gitu. Terus lama-lama banyak yang ngeyakinin aku tuh kayak kapten lah, apalagi kapten waktu itu dia bilang ke aku tuh gini, kamu harus percaya diri, kamu ini main di sini dan ada di sini tuh kamu pantas, kamu ada di Persib. Mark Lok bilang gitu kan, kapten tuh waktu itu. Jadi kamu harus buktikan hari ini, kamu harus main tampil bagus karena kamu layak ada di Persib, dia bilang gitu. Pasti karena Fitrah ada di Persib semua, karena nama dia ya sudah tidak diragukan lagi gitu. Iya, makanya di Persib itu karena geus fitrahna didinya kan. Briefing. Akhirnya bertanding masuk ke starting line up di posisi penjaga gawang lawan Borneo. Emang, nah ini uniknya lagi, Persib itu belum pernah kebobolan di GBLA Mas Andi. Kebobolan satu-satunya itu lawan Borneo dan itu ketika Fitrah jadi penjaga gawang. Nah, karena ya mungkin bobotohnya ikomat min darah biru. Oh, kiper tuh sini. Iya, benar ngomong gitu ya. Terus di menit-menit berapa lah kan kita ketinggalan dulu. Dan kita takutkan teh udah main itu baru debut, penjaga gawang muda terus kemasukan duluan. Dan emang itu mau kipernya siapapun juga susah karena one on one. Iya, betul. Vinicius eta deh. Iya, tak. Nah, akhirnya ini bisa punya, maksudnya kita ketinggalan, terus yang ditakutkan kan penjaga gawang baru mental lah. Ternyata setelah itu malah halus. Nggak jadikan, malah seperti saya tuh. Nggak jadikan, bagus. Nah itu kan artinya kita baru turun kebobolan, jadi pede lagi. Gimana tuh? Apa kiat-kiatnya? Waktu kebobolan tuh sebenarnya aku tuh udah mau down karena match pertama, debut pertama kebobolan, sama orang lain tuh emang waktu sebelum aku main lihat komentar-komentar tuh pada ngeraguin juga kan, kayak termasuk darah biru media ya. Karena kan baru-baru posting juga kan setiap SP keluar ya. Aku itunya Starting 11 kita posting. Itu di kolom komentar rame. Fitrah. Begitu kebobolan pas halftime di kolom komentar tuh Wawaniana nurunkan pemain muda di panggung sebesar ini gitu. Setelah Cici mana yang protes. Tapi kebuktian pada akhirnya setelah kebobolan Fitrah bisa memperlihatkan permainan yang bagaimana seharusnya menjadi penjaga gawang. Terbukti kan ada si Villa di situ kan, terus masuk lagi si Rana Marulu itu tarararik, terus beberapa kali melakukan percobaan, termasuk ketika netizen halftime, naon pemain budak, urang mah nggak balasan, cicing di peraing, asli, kurang kalem ya, tenang belum 90 menit dan ternyata akhirnya bisa berbalik dan itu kemenangan yang sangat krusial. Setelah itu barulah besoknya diperbincangkan. Mulai pada kepo eta inset followers pasti nararek dirinya Mas Andi. Pasti itu. Endorse segera asup lah. Wah, langsung. Malah saya berpikirnya gini. Pas match waktu lawan Borneo, ya Bojan sigana ke ngalatik Borneo nurunkan Fitrah. Itu benar ya. Karena Fitrah tapi bisa menang gitu tuh. Menang gitu. Udah cedera ya Teja tuh ya. Waktu itu tuh Bang Teja lagi cedera. Terus yang bikin aku makin pede, nah apa lagi? Pas udah gol, nggak lama gol Ramon. Nah bikin pede itu. Pas Ramon pisan dia tadi ya benar. Mana senangnya juga si Ramon tuh gol pertama juga itu. Bisa lah ini bisa menang. Nah makin pede lagi pas babak kedua beres. Terus kita dikasih tahu juga di locker room sama yang lain juga masih support kayak Fitrah harus gini, kamu tenang, sabar, jangan terlalu ambil resiko katanya, bilang itu sama kapten juga kan pasti ngasih tahu. Nah pas itu gol Barba babak berdua, udah kita menang ini, kita menang ya, aku yakin ini menang. Pas udah Sadil nggak masukin ya udah itu mah kiring deh. Udah sudah. Oh itu bagus tinggal balik. Kan mau tinggal di kawan tinggal ngopi. Terus masuk gawangnya ditutup. Sekarang nggak Sadil balik. Tapi kalau Fitrah nggak bermain pun ini kita bisa lihat yang di stadion secara langsung ya, tidak ada di TV. Lamun full time suka
duluan lari ke Nah, ini yang biasa dilakukan kita ketika pertandingan selesai selalu menghampiri penjaga gawang Teja, terutama Teja Paku Ala. di situ teh. Langsung lagi, pluk, tuh. Mah itu teh karena emang Kenapa sudah gitu? terbiasa atau gimana? Sebenarnya waktu pertama kali aku lari itu tuh pas lawan Dewa, karena kayak antusias gitu awalnya. Tapi lama kelamaan aku juga mikir, oh dulu tuh aku tuh ngidolain Bang Teja juga. Dan sebelum ke Persib, kayak aku tuh bangga ada di Persib. Terus ternyata aku bisa main sama setim sama idola aku. Jadi apalagi waktu yang lawan kemarin lawan Persija, karena kan emang situasi kita tuh perasaan lagi excited banget sama oh ya ini tuh kayak Bang Teja clean sheet lagi kayak bangga gitu, karena walaupun ada lah kadang di tim lain tuh kiper kayak misalnya tim kiper pertama kayak dapat catatan rekor baru, dia tuh kayak makin downnya tuh bakal susah main gitu. Gitu. Tapi kalau aku bedanya itu karena ini idola aku, ini jadi contoh buat aku, jadi aku bangga dengan Bang Teja. Jadi aku lari ke terus karena aku bangga ada dia, karena itu idola aku itu dari kecil. Jadi from zero to hero tadi idola. Ini sama kayak seperti Mbappe kan. Mbappe ini mengidoli banget Cristiano Ronaldo. Tapi sekarang catatan di Real Madrid bisa melampaui Ronaldo. Sudah pecah. Bisa iya ge. Jadi ketika nanti Bang Teja sudah waktunya regenerasi, iya nu naik. Ini saatnya di stadion kurang dilumpat. Kita ingat yuk podcast dulu. Iya, Ipan iya nu. Aduh, kamu si Woti kayak itu menang. Paling gue Kutris Idui ditahan. Kutris Idui ditahan lah. Jadi akhirnya tercapailah debut pertama di Persib Bandung. Nah, sebelum kita ke break ini mungkin pertanyaan sebelum iklan ya. Oke. Ya, di waktu ke timnas dulu nih. Kan mengalami atau juga di usia 18 atau menuju 20 ya, di timnas menuju persiapan AFF. Itu termasuk orang pemain yang beruntung lah, dilatih Indra Sapri dengan Garuda mudanya dan Pujan Hodak di kompetisi Persib. Pas di timnas sama di Persib bedanya apa nih? Di timnas bedanya tuh kita tuh lebih disiplin, karena timnas tuh kalau usia muda tuh lebih kayak pelatih tuh mempelajari kedisiplinan kita, ketepatan waktu kita. Bedanya tuh kalau di Persib kita kan habis latihan udah kita nggak bareng-bareng lagi, tapi kalau di timnas tuh habis latihan kita bareng-bareng lagi, kayak habis latihan makan bareng gitu, latihan bareng gitu kan. Sama ada jadwalnya kalau timnas tuh, bedanya tuh sama persiapannya emang kayak turnamen AFF kan kita persiapan 5 bulan sebelum AFF dari Januari kan TC. Ya itu sih bedanya, kayak lebih ke spesifik kita sebagai anak muda gitu, kedisiplinan. Jadi mereka tuh memperlihatkan dan mempelajari kita tentang kedisiplinan, keseriusan. Jadi kalau orang yang nggak serius pasti kelihatan kalau di timnas itu kelihatan banget. Jadi memang kalau di timnas lebih banyak waktu untuk bareng-bareng pemain lainnya ya dibandingkan di klub gitu ya. Menyatukan chemistry. Ya itu betul chemistry itu. Karena kan kita masih usia muda. Ya, dan All Star kan di situ teh. All Star-nya pemain muda atau pemain-pemain yang tersebar di Indonesia teh disatuin di timnas. Tadi penjaga gawang idola di timnas. Kalau di Persib kan salah satunya Teja. Timnas siapa? Timnas teh. Lupa timnas banyak kayak Adi Permadi. Timnas iya kan, timnas Cicadas. Siapa nih salah satu penjaga gawang timnas sebelum kita break nih? Tapi kalau untuk sekarang mah lebih ke Emil Audero sih. Emil Audero. Kalau tim kiper luar, kalau yang boleh disebutin yang legend dulu. Boleh. Kalau yang legend aku lebih suka Casillas. Anjir nyebut Casillas teh legend ya. Eta teh angkatan urang sih ya. Pas Pitra bilang Casillas legend urang teh berarti kan Kasper Schmeichel, betul, Bartes, terus yang di Mojo nya Oliver Kahn, Toldo. Ini nyebut Casillas teh legend ya. Ada urang eta. Karena mungkin kayak senasib lah kita. Dia debut berapa tahun, 17 atau 18 19. Ya, benar di Madrid. Sama kayak aku juga kemarin debut 19 tahun, kayak inilah kayak cocok loginya sadua ya. Ya, kayak
sama-sama muda ada bro. Benar. Insya Allah lah bikin aku naik juga. Legend Amin. Casillas. Ya. Yang kekinian Genjinya siapa nih? Si Courtois. Courtois. Madrid banget, Madridista. Tadi ditanya Oh gitu, cuman Cuman ya suka kipernya aja. Oh, kamu secara tim Barkanya. Oh, palingan jebolan La Masia iya. Ya, Sama si Persib. kita akan berbincang nanti tentang persiapan Persib dan juga apa yang harus dilakukan di putaran 2 dan juga menuju Asia Mas Andi. Asia, betul. Namun jangan kemana-mana, tetap di mana Mas Andi? IMP saja bisa di sini. Baik lagi masih di IMP saja bicara di sini. Masih barengan bersama Fitra, Ridwan Maulana dan juga teman-teman dari Darah Biru Media. Wah, Dan kita masih syuting di mana Mas Andi? masih di Mojo Cafe and Resto. Jalan Raya Kopo nomor 78 Kota Bandung. Selain juga ada karosnya juga 24 jam. Karwas 24 jam, yang mau cuci motor juga boleh ke sini, yang nggak boleh itu bawa cuci pakaian ya. Apalagi kalau cuci uang, itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Emang yang cuci uang siapa ya? Yang cuci uang siapa? langsung dimatiin mic-nya. Langsung mati sendiri ya. Bahaya terlalu nyerempet. Langsung mati sendiri. Langsung mati sendiri loh. Langsung mati sendiri. Ya, tadi sudah bicara juga sama Fitra tentang perjalanan karirnya di Persib dan juga di Timnas. Gitu kan. Memang ada perbedaan saat situasi di Timnas dan di Persib. Ya. Di mana kalau di Timnas memang sering banyak waktu bareng-bareng dengan pemainnya gitu kan. Itu. Nah, yang apa namanya? Yang jadi pembeda itu memang apakah ada pengaruhnya atau enggak sih dengan kamu sering bareng-bareng dengan pemain-pemain waktu di Timnas gitu? Ada efeknya sih buat ke Fitra pribadi gitu? Ya, jadi gini, ketika masuk timnas, ketika Persib PD-nya mungkin nambah. Apakah itu gitu? Ada ngaruhnya nggak nih ketika datang ke teman-teman di Persib senior dari timnas deh? Ada sih pastinya karena yang membedakan itu jadi di Persib gak ada, di timnas ada. Jadi kalau balik ke Persib itu kayak lebih pede gitu. Karena di timnas udah diajarin gini, di Persib gak ada. Oh berarti yang di timnas tuh kadang bisa Persib gitu, kayak kedisiplinan sama apanya itu tuh bisa dibawa ke Persib gitu loh. Oh, jadi Fitra ini orang yang seperti ilmu gelas Mas Adi. Jadi kalau ketemu orang tuh gelasnya kudu dikosongkan ya. Jadi gelas kosong dan kita dapat ilmu jadi itu mudah gitu. Nah, ini Fitra teh tipikal dari timnas dan Persib disatukan ilmunya jadi membuat Fitra sampai di hari ini. Betul. Gitu. Setuju sih. Ya, jadi hurung tuh Orang tuh pakai mix gitu. pakai tela. Ini udah tahu sebenarnya. Nanti kan diatur deh lah, ya. Begitu. Dan akhirnya membawa Fitra sekarang bergabung di Persib Senior bersama Teja Pakualam dan juga Adam Prisbek. Jeung Adam Prisbek sok ngobrol Tera. Osok atuh Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Hah? Bebarengan wae. Nggak lancarnya bahasa Inggrisnya. Sekedik-sekedik lah. Yes, no, malah paham. Hah? Iya. Put, how are you? I'm fine. Itu. Jagoan bahasa Inggris Iya pasti. Di timnas kan pasti ada pengajaran tentang bahasa ya. Pasti ada. Soalnya kan di timnas juga ada yang pemain naturalisasi kan. Jadi kita juga harus bisa bahasa Inggris. Harus bisa tuh banyak di itu cicing wae. Nah, jadi gitu. Jadi kita kan kalau misalkan ngebahas sama Fitra tentang masalah bola udah nggak aneh lagi gitu ya. Banyak di podcast lain. Banyak. Ngebahas tentang bola. Tentang karirnya dan sebagainya. Nah, sekarang saya ada mau nanya satu hal. Apa? Fitra pernah nggak sih kayak kalau di rumah sampo habis gitu kan, diisiin air, dikocok-kocok baru bisa dipakai Cuma busa. pernah nggak sih gitu? Pernah tuh. Pernah. Serius pernah? Pernah asli pernah. Zaman tahun sabraha eta mah tuh. Ke timnas berarti. Sebelum ke timnas, sebelum ke Persib. Sehingga kayak cik minta saldo dulu 10.000, ya saldo nyangkut nih mau ditarik. Itu. Saldo nanggung gitu. Tapi Fitra nggak ngalamin disuruh mama belanja ini ya minyak beli minyak.
Ngalaman Oh, sekarang kayaknya nggak ada minyak tanah. iya Kang Wisnu ngalaman. Bari di jago di sini. Tuh, eta apa? Eta apa? Ngalaman. Ngalaman enggak, Putra? Pengalaman itu mah. Oh, mana? Beli gas pernah. Oh, gas. Punya gas. Lain gas di juggling. Anjir. Di Ciki ata. Lain. Gue dijagain di alun set gini kan. Lebih bahaya dari di alung-alung nih. Bebu ke bahaya tuh. Pit kernaon ngelatih refleks. Bola gas. Bolana gas. Lain masalah refleks kita meledak tekan isa iya tuh daerah benar. Jadi pernah mengalami betul itu minyak disuruh belanja gas warung. Pernah lah itu mah. Disuruh beli sayuran juga pernah kok. Tapi pernah tuh enggak tuh mah karget diuk gitu tuh. Pernah tapi itu diucapkan di dalam oh nyamak. Bagus ini Bagus. Ini attitude. Harusnya tuh si mama bisa ini kita sakit tuh kayaknya. Oh, pantesan karirnya melesat karena menghormati orang tua. Ya gitu. Yang juga batu. Ya. Atlet doa hari ibu ditambah minyak yang mung sih. Tapi tadi sempat membahas tentang sempat nganggur. Sempat nganggur. Tadi kan pernah aku tadi di pas di Setiap. Oh iya pas di telepon Dulu ngalaman bikin supi ke itu. Ke pabrik ke mana gitu. Ngalaman bikin sipi tapi kalau kita tahan dulu Fitrah, kita kasih dulu nih yang suka nge-DM salah satunya nge-DM Fitrah teh iya. Oh iya. Oh, kita datangkan langsung. Ini langsung ini ada Neng Intan. Asik. Ini yang suka salah satunya nge-DM di akun Fitrah. Tapi katanya nggak pernah ditanggapi Mas Andi. Ada nggak DM sih gua tuh loba. Kamu ngawe jalur ke gua nggak DM. Pasti loba. Kamu jalur dengan minjem duit sih kan aja. Kela di sini. Iya. Bisa di pemain Persib. Bapak ini sambil ini tan nanti nanya lu sini. Oh masih ada dua lagi. Menang tuh nanya kieunya, menang tuh. Boleh lah gimana tongkrongannya. Tongkrongan 5 Setelah menjadi pemain Persib nih di titik ini, minjem duit aya sudah loba. Aya pasti aya. Aya asli. Aya asli aya. Lamun misalkan kieu Lila enggak chattingan, enggak WA-an atau enggak DM-an, tapi sekali dia ngechat, Piet sehat, minjem duit aya. Aya tuh. Sudah ente ngalaman itu. Aya geuninnya. Atau mau tanya apa panggil kieu. Kieu fit aduh kita. Bagi gosok kieu nya. Aya urgen cenah. Aya tuh sakieu. Mali balas. Lagu lama dia ya. Ternyata sekelas pemain Persib ini ngalaman Aman. Sugante gengsi berarti kan lamun orang anjing era mentalnya dia ternyata aya. Aya. Tapi begitu memang teman-teman yang udah kenal banget gitu yang mintanya ya. Tongkrongan berarti Ya kayak teman dekat lah. Kalau kayak teman-teman yang nggak kenal mah nggak ditanggapin sama aku. Oh gitu. Ini Intan nih. Nah, Ini Intan katanya mau nanya. mau nanya tan daripada di DM nggak dibalas. Mending ayeuna nanya. Nanya ayeuna sok. Nanya apa ukuran sepatu? Hah? Enggak. Apa? Kan kalau misalkan kakaknya itu pertama main ke Persib tuh pasti ada rasa deg-degan. Nah, cara nanganin buat nggak deg-degan tuh kayak gimana sih? Sebenarnya semua orang punya cara masing-masing. Karena mau deg-degan hari uangnya. Cuma cara mensiasatina mungkinnya. Kan setiap orang pasti beda-beda kan. Kalau aku lebih sering baca ya bukan Panjang teuing ya sih, Ya. panjang teuing. astagfirullah atau apa, terus kadang di lapang masih deg-degan kita teriakin biar kita keluar semua bebannya betul. gitu. Sama orang yang berjasa selama karir kakaknya tuh selama ini sampai detik ini tuh siapa Kak? Kalau boleh tahu. Pasti Ini nya selain darah biru nih yang berjasa siapa lagi? Tuh kayak tuh promosi darah biru media. Boleh jadikan BA ke Fitrah orang lah. Betul. yang paling berjasa udah pasti mama saya. Udah pasti mama Pasti saya. ibu ya. Dia dari kecil aku sebelum jadi apa-apa, dia mau nganter aku, mau jauh, mau deket, mau hujan, mau panas, dia pasti, ayo Pit latihan, mah antar akak dia, ayo Pit. Nah, Support system Support gitu. system. Makanya berasa bersyukur punya orang tua yang support tuh, yaitu
semua doanya dia bisa doain aku mau apa-apa dia turutin, sama ya itu Nembus doa perjuangan itu nembus tadi. langitnya. Kang, itu. kapan terakhir baru ketemu mama? Kan pas 10 tahun Kang. Tadi Demi Allah, orang yang kita tapi lah ada Iya, ada briefing deh. Ya. Tapi mungkin gini, ya otak ya. Tapi mungkin gini ya, gini kan pasti mamahnya juga nanti menyempatkan nonton. Apa nih yang mau diucapkan ke mama? Sok. lihatlah dan buka beda Kita mah orang pinggiran. Ke mama, sok kumaha. buat mama saya yang tercinta, sangat cinta sekali, Pasti. yang sudah berjasa dari kecil saya sampai sekarang bisa menafkahi, bisa menaikkan derajat orang tua. Terima kasih banyak. Doain A terus biar A bisa lebih jauh dari ini, lebih bisa karirnya lebih meningkat. Sugan-sugan atau bisa keluar negeri mah, bisa ngajak mama keluar negeri, bisa ngajak mama umroh. Amin. Doain A terus, support A terus. Aku sayang mama. Ku buka asupna kadinya kan? Asupna kadinya ya itu. Jadi wajar lah seorang anak atau ibaratnya sudah sampai di titik nih, di titik yang menjadi impian banyak orang. Ternyata ada doa ibu di belakangnya Mas Andi. Ya kita berbicara sekarang persiapan Persib putaran kedua. Udah mulai latihan skuadnya. Udah mulai latihan menuju persiapan di putaran kedua. Ya kita tidak akan bertanyakan tentang rumor. Karena kalau mau rumor-rumor nanti boleh terus dipantengin Darah Biru Media. Paling ahiji, ahiji. Iya, ketinggalan. Bawah. Jauh, anterin aku dulu ke bawah. Oh, kamu mau kemana? Oh, mau turun. Nih. Don antarkan Den. Jemput. Si aku. Saya tersanjung. Ya. Persiapan untuk putaran kedua dan menghadapi 16 besar di Asia. Tim sendiri secara generalnya nih, apa yang sedang dipersiapin ini nih? Untuk minggu pertama sekarang, karena kita kan habis lawan Persija dikasih libur dulu buat refreshing otak sama capek kan. Jadi kita dikasih rest dulu, dan kemarin udah mulai latihan hari pertama, dan untuk minggu sekarang kita lebih fokus untuk ke fisik. Fisik kita membentuk fisik lagi lebih awal karena kita udah libur juga. Dan mungkin untuk taktik 1 minggu sebelum kita lawan Biak kita udah masuk ke taktikal. Kalau untuk 16 Besar itu sama aja sih kita persiapannya. Lihat jadwal padatnya Liga 1 dulu, biasanya gitu. Jadi buat latihan fisik tuh sekarang mah lebih dilihat dulu dari jadwal Persib. Kalau misalnya emang masih panjang, kita pasti lebih meningkatkan fisik lagi. Dan taktikal berarti 1 minggu depan pasti lebih banyak taktikal karena kita lebih mau menyatukan chemistry biar kerja sama bareng-bareng juga itu. Dan menuju match day lawan PSPS Biak kan. Udah pastilah kalau di kandang mah 10 bersih targetnya ya 3 poin ya. Kalau ini yang menarik kita berbicara tentang Asia. Kalau secara sebagai pemain nih berhadapan dengan Ratchaburi dari tim Thailand dibanding pesaing-pesaing lain, peluang nih ya yakin pasti yakin Pasti. kalau lihat TikToknya Mas Adam kan pas lawan Ratchaburi teh sumbingah nih. Citra sendiri gimana ketika berhadapan akhirnya sama tim Thailand lagi? Pandangan aku yakin sih pasti Persib bisa lolos ke 8 besar. Itu pasti yakin karena kita kan udah sebelumnya kita pernah uji coba juga sama Ratchaburi di Thailand waktu kita tesnya di Thailand. Tertutup waktu itu tuh ya. Ya waktu itu tertutup karena memang nggak boleh kita masuk ke Makanya nggak dihitung skor bahasa itu mah ya. Ya nggak dihitung skor. Hitung skornya. Lapang udah Ini ada fan football ya. nggak dihitung skor, lapang udunan, Udunan. si ayam minumnya kan 250.000.
Regis dia foto. Regis sebenarnya gocap emang Regis. Itu atuh banyak kuat ya gitu. Jadi sempat pramusim, cuman tidak diketahui sampai sekarang ya tadi 11 sabar karena tidak dihitung skorna. Ya emang. Gitu. Tapi main ya waktu itu teh. Enggak, waktu lah Ranca Buri itu Bang Teja yang main. Aku main tuh waktu match pertama lawan Liga 2. Liga 2-nya Thailand. Karena di sana tuh kita tuh ada uji coba 3 kali. 3 kali. Lawan Liga 2 Thailand, lawan Ranca Buri, terus terakhir tuh kalau nggak salah Bayangkaranya Thailand, kayak ada polis-polisnya. Polis Thai FC. Kayak gitu. Jadi dan nggak tahu nih pengen teh skor tuh sebenarnya. Jadi hanya aku, pemain dan Tuhan yang tahu. Tapi yakin rumah 4-0 menang sebenarnya. Kan mah sombong. Sombong gitu. Padahal ini jangan bahan kan yang post. Skor ya. Ada gua update ya. Nanya naon bara biru rek nanya naon. Kelak nggak ada kayak can. Jadi kalau dari kita sih pertanyaannya persiapan apa yang udah Fitra siapin? Kira-kira kan kita kan nggak tahu ya. Misalkan ternyata Teja di kemudian hari atau siapapun nanti kiper yang main cedera atau apa, selalu siap gitu. Itu mah udah pasti selalu siap karena walaupun aku udah debut belum tentu bisa main lagi, tapi walaupun aku siap main pasti harus siap itu mah. Pasti selalu siapin diri walaupun dari latihan, mau dari kesiapan mental juga. Sebelum misalnya lawan Biak belum tahu siapa, pasti siap. Termasuk kesiapan bisi iya mah aya penjaga gawang baru Mas Andi. Nah, geus stop pipidinya we. Ya, ini mungkin sebelum Pitra cuma 2 segmen di kita. Karena mau persiapan lawan PSBS Biak. Ti ayeuna teu penting ayeuna. Langsung ke GBL. Hajut dulu. Doa dari mama gitu kan. Pitra ini mungkin ngasih ini aja lah, ngasih masukan untuk adik-adik mungkin yang sekarang baru masuk ke muda yang sedang mulai berkarir, baru mulai SSB, baru mulai merintis karir, dan sekarang kan pasti ada yang mengidolai Pitra juga. pasti ada. Itu mah kan regenerasi hidup ya. Apa nih yang ingin disampaikan sampai dengan mereka bisa mencapai titik menggapai cita-citanya tuh? Dari aku sih lebih, kita kan perjuangan tuh beda-beda setiap orang. Lebih ke sabar sih, walaupun kita belum tahu hasilnya sama kita belum mencapai, itu tuh bukan dari akhir segalanya. Pasti ada peluang lagi untuk yang berkarir. Mungkin dari saya semangat terus, jangan sampai kalian harus menyerah, jangan, kalian harus berpikir positif bahwa kalian itu bisa. Karena aku juga dulu sempet mau menyerah, tapi aku ingat dari orang tua yang ngebiayain sama perjuangan orang tua itu harus dibayar sama diri kita sendiri. Kita harus lebih berkarir lebih jauh. Buat kalian tetap semangat, siapa tahu kalian bisa masuk ke Persib juga seperti saya. Amin. Mantap. Langsung ngomong cetak gol seperti ini nih. Anda nangkap bola seperti ini. Fitra, mungkin kita mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak Fitra. 2 segmen memang tidak cukup sebetulnya. Tapi nanti kita akan undang lagi di program Darah Biru. Kurang aya di proyekan soal jeung ieu. Kalau kowe kajak mah. Aya di program Persib. Tentang Persib. Kita ucapkan terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Karirnya lancar. Apalagi Mas Andi, Semoga tetap menjadi banggaan warga Bandung. warga Bandung, kebanggaan keluarga, kebanggaan si mama, dan kebanggaan si teteh eta. Mudah-mudahan dia jadi one man one club. Pensiun di Persib. Tapi kalau nggak one man one club juga, no Superman, we are super team. Mas Andi. Pakai tagline eta. Kita terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan hari di tahun ini merasakan juara lagi bareng Persib. Amin. Lolos ke final ACL bertemu Ronaldo. Amin betul. Tukar baju tuh. Apa? Tukar baju jeung Ronaldo ya, Mas. Tukar baju jeung Ronaldo. Baju ya. Ini tukar nomor
WA bisa kasih menentukan WA. Oh ya ya. Jadi bisa cikah ke Ronaldo. Menawi gaduh cili gitu. Tadi pengen umroh, mudah-mudahan semuanya tercapai. Amin. Si Amin. juara ACL juga Persib semakin melaju jauh. Amin. Terus harapan-harapan yang bagus-bagus semoga tercapai dan ada jalannya. Amin. Ini harapan saya mah cing di polbek lah ya lah. Amin. Haripan Wari dan Darah Biru. Siap. Ya. Udahlah mungkin segitu aja Mas Adi. Kita nanti segmen 4 masih ada pembahasan dengan mereka berdua. Pemain Persib jebolan 2006 dan 2007. Ya, kita terima kasih banyak hati. Siapa? Dan terima banyak hati dari Mas Udi. Masih di episode saja bicara di sini. Masih di episode saja bicara di sini. Masih di Mejojuaka. Mejojuaka Fan Resto di Jalan Raya Kopo nomor 78. Sebelum membahas tentang di segmen 4, segmen terakhir, ini ada yang sedikit salah fokus ya Mas Andi. Mas Andi keren banget itu pakai kaos ya. Itu nggak usah disebutin lagi ini mah hubungan Enoli Bandung gaya bebas. Ownernya adalah ketua dari Peking Kamikaze. Cau Ica dan Ican Tama. Iya. Jadi yang mau langsung aja kepoin Instagramnya bandung.in store. Betul. Bandung gaya bebas. Kenapa gaya bebas? Bebas ada bintang opat. Pangapunten hahaha. Gitu kan. Hana teh make bintang. Pangapunten Roblox. Para runtan Roblox juga nu erek dijieun baju atau mah. Celah ide lah gitu. Pokoknya ini Bandung gaya bebas the best. Betul. Nyaman, nggak panas bahannya. Kalian ya diantos di ukuran El Nusanesna. Pokoknya langsung ke Bandung gaya bebas. Saya tapi Kang eta saya bener. Tahu sih ya. Berarti bisa jang darah biru Udah teh. pernah karasa nepi dia itu. Kunaon Adam? Kenapa Adam? Bahan halus. Terus ada uang lu make ieu kagak rasa adem. Bener. Saking halusnya ya. Saking alus ukuran naon nang sieun ukuran naon. Bisa boleh. Iya Adam mah atuh tingali. No brand. Iya. Adem soalnya di pucuknya. Di pucuk. Pantesan tadi geusnya. Sama dengan dinginnya es kopi susu yang ada di depan Cio ya. Nah, ini nih es kopi susu Medan ini. Es kopi susu. Beda sama es kopi susu yang lainnya ini, Sob. PSMS Medan punya lah ini. Ini sesuai betul. Kalau minum ini serasa kita lagi nonton PSMS di Stadion Teladan sih ya. Minum iya teh. Benar. Tapi tinggal James Kokolomel tas tadi. Kan karasa segala aja PSMS kan. James Kokolo, ada lagi Mindra Harjo, Mahyadi Pangabean, Saktiawan Sinaga, Hernan Ortiz. Ya. Kalau dari yang Persib ke satu siapa Usep Munanda, pernah Bojati ya. Jang Rohimah. Bagaimana Bojati juga misalnya ya. Nah, ngiringan ngobrol lah tuh. Anom kene. Kau juga komplek. Anom kene memang kelahiran 2010. PSMS Medan 2007 Cici. Boboto intensif. Tapi dari Google kita ini ada informasi bahwa ternyata Kang Wisnu selain berkegiatan di Persiban, anak band gitu. Asli. Tanya tentang musik. Serius ngeband gitu. Tilas Tapi rawas. Anu mana tilas tapi rawas? Oh iya nya. Sudah teh ieu nu ngomong. Iya ini ngomong. Oh sudah teh iya baru ramenya nu mana tilas tapi rawas teh. Oh jadi memang dulu ngeband gitu bermusik. Dulu Ben. Terakhir tuh 2024. 2024. Dari kapan itu ngeband? Dari 2000 berapa ya? 2003 2004-an lah. 2024. Oh yes, benar. 10 tahun berarti 20. Wis ini 20 tahun. Lebih lila di band daripada mengikuti Persib. Betul. Iya, benar. Karena mungkin awalnya basicnya di musik mungkin ya. Dia lamanya di Vokalis. Mantap. Ya langsung aja dah. Kita akan menyaksikan penampilan. Oh, terbuka singa. Terbuka singa. Karena sudah berpasangan sama Bu Tita. Jadi sudah tidak harus punya singa lagi. Yang satu pernah menjadi personil band, yang satu lagi megang band. Manajer band. Band naon yuk? Ada orkes peletek.
Orkes Protek. Ya orkes kayak PHB kalau dulu zaman. Itu 1 menit lagi makanan masuk. Orang kudu melong dibacakan sama trio. Limit simple bro. Cuma lamun unggal podcast saya di video yo. Boleh. Ya kita nyiar masih bisa diajak. Jadi Uyos jadi mau aya semang cio. Tapi masih siap ngangge rok mini jadi. Uyos brewokan kayak di hijab sadar Uyos. Yang penting improve. Yang penting mah haus validasi. Uyos kenal teu Lain dia jadi kudu make ieu asup make mic 2 menit lagi beli. Candaknya Gitu. Ya tapi ini kalau minum saja takutnya kembung. Ada makanan yang mau masuk dari menjual-jual. Silakan yang Intan. Yang Intan. Tenang neng dong ding tenang dong ding belum ada hobinya ya jadi. Mungkin kudu kerjasama dengan Orkes Protek jadi Nah bener ya boleh. salah di Fokus Protek. Nih. Neng Intan, yang ini apa namanya? Tahu deh. Kupolos pisan. Polos pisat. Sini duduk dulu. Ya tadi di segmen ketiga sudah nanya dengan Fitra. Fitra, udah. Sekarang silakan nanya dengan ini sama Teguh Wisnu silakan. Aku mau Bukan nanya, ke rumah. enggak. Aku mau nanya ini aja sih. Kan kalau sama siapapun boleh lah ngejawab ya. Nah, kalau misalkan untuk postingan-postingan, nah itu tuh dapat inspirasi itu dari mana? Karena banyak banget itu gebrakannya. Jadi kalau biasanya sih gini, kadang-kadang situasional. Misalkan kayak di tengah pertandingan. Malah iya jawabnya Intan kudu duduk di dieu tong. Oh, nggak usah. Saya langsung ditutup daripada sare ditutup. Kita maksud orang kieu bisa ngarah leuwih jelas gitu. Intan perlu duduk di sini enggak usah. Kadang hukum. Mancing lah. Kumaha ide gimana? Kalau ide, memang ide mah datang sendiri. Kadang-kadang di momen-momen tertentu kayak kemarin Persibnya nggak keserang-serang nih, kan kepikiran Teja nganggur nih, terus istri juga bilang yang bikin Teja nganggur ngapain kek? Ya udah main HP gitu kan, bikin gambar Teja lagi main HP, bikin posting, ternyata lumayan rame. Ada juga ide yang dipikirkan matang-matang tapi nggak rame, ada kok yang begitu. Tapi itu yang Tom Hade sama Adam Malus itu bagus Ya, tuh. itu- Bagusnya yang bikin. Itu plesetan nama. Jadi kadang-kadang kayak gini, misalkan kayak kemarin lawan Bangkok United. Lawan Bangkok apa ya yang identik dengan Bangkok? Kan kita nggak tahu ya Bangkok United maskotnya apa. Ya udah aja ambil nama Bangkoknya, kita plesetkan jadi ayam Bangkok. Maunya ngomongnya tentang ayam semua gitu kan. Bikin ayam fried chicken, gitu kan, segala macam lah. Jadi mancing juga gitu. Ayam warna-warni itu si dua bocil. Cik ayeuna abi nu nanya kata Intan biasanya kan Intan lain nu naros. Yo abi kali abi. Saya kira orang apa ciar nanya naon. Naon cik? Tan boleh kan minjem roknya? Lipstiknya pakai yang nomor berapa? Intan kan udah pakai baju Persib. Menit berapa ya Karamdani ngagolkeun padahal beda aja enggak. Kalau bertanya Pernah si Kamagok. meski pernah Kabaruk dari kapan suka Persib standar aja lah, pemain idola gitu, dari kapan ngikutin Persib, terus suka Persib dari tahun berapa, pemain idolanya siapa gitu. Karena dari mukanya bobo Ramon gitu. Bikin emang salah naon sih Ramon? Nah sareuy da eueuh masalah teh. Nah ini pemainna. Semua saya Ramon. Iya mah Bukan dari mukanya bau rambut. Maksudnya naon kudu dijelaskeun. suka cowok eksotis. Oh. Gitu. Kakar bener tuh. Bentar oke. Oh, nu brewok resep tuh. Jualan anjing. Jualan anjing. Sudah kadinya. Buka brewok lah suku. Coba Intan gimana Tan? Nah, kalau misalkan untuk sepak bola tuh sebenarnya aku tuh dari SMP senang. Nah, untuk Persib sendiri pun aku tuh suka tapi nggak begitu fanatik sih. Tapi kalau misalkan untuk senang pemainnya aku lebih untuk yang ngejaga gawang, aku itu suka. Andi Permadi. Sekali aja jaga gawang kuma Ini penjaga gawang. penjaga gawangnya si Adam Sibek atau Teja. Kadang-kadang nggak mau juga bisa jadi kiper gitu. Di satu waktu Persib pakai pendor gitu nggak jaga gawang kan berarti bagiannya pendor. Kalau misalkan disebutin namanya Agak lupa apa sama ya? Lebih kayak ke Teja aja ya, Teja. ke Teja.
Karena tahu nggak alasannya Apa aku tuh? suka yang jaga gawang. Kenapa? Kalah. Rujuk di DT sebentar. Hah? Dia Allahu Akbar, abi mau dipancing gitu kalau punten. Aduh, Maksudnya teh, dia kangen ku suku jadi ya ono pas samua. Biar Noel. Orang ya hayang. Mata sesuai prinsip single, duringnya single. Biar Noel orang ya hayang sudah. Kalau urutan pertanyaan Itu tadi mau ngomong tentang Teja ya tadi teh. ya apa namanya alasannya? Yang ngejaga gawang, aku tuh suka yang ngejaga Ya, kenapa gawang. tuh? Kenapa ngejaga gawang? Karena ngejaga gawang aja bisa, apalagi ngejaga perasaan aku. Ngejagain. Itu mah takut. Oh itu kiper. Si Mau jaga limas aja. kadadak kabeh. kakak ini love language-nya physical attack ya. Physical attack. Ngarewas. Naon sih pengen jadi kiper. Emang kiper. Iya fun fact emang kiper deh Allah. Demi Allah kiper ah. Emang kiper. Kok ingat laba Noel laba ngarewas teh. Power. Kalau naon maksudnya geser Intan gitu dia gitu. Salah deh. Lain dua anak geser dari puntung sana semua. Lain tadi jadi pengen jadi kiper. Lain itu kan ngeladak belanja sarung tangan. Besoknya pas kantorin si Teh kenapa sekarang mah nggak pakai sarung motor, pakai sarung tangan? Sakit itu menjiwai. Kenapa nggak pakai sarung tangan, pakai sarung wadimo? Dipakai lagi dia. Si Teh karena soal iya kata bapak. Pakai lagi. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini buntung demi Allah. Lancar kayak depot. Kenapa nggak pakai sarung tangan, pakai sarung tinju? Astagfirullahaladzim. Kakak saya suruh tangan kiper di dia. Abang tadi bintang tamunya kiper. Jadi Intan sukanya sama penjaga gawang. Bayang itu lah mulut bintang ketemu nagamon. Nyok, ayo segera jadi. Karena Ramon punya peliharaan orai kan. Iya punya. El Anaconda kan. El Anaconda. Astagfirullahaladzim. Hah? Oh iya ngarewos. Apa? Acio mau nebeng pulangnya sana. Jangan Naon hayang oge gitu. terima kasih ya. Tan, makasih Tan. Makasih. Hit dia naik. Lamun naik. Jadi si ieu naik onta teh geuning. Hah? Minggu sebut otak. Ieu teh di dieu Bison nih. bison. Aduh, aing mah euy. Asuh. Iya kisang kiri ngebohong ku ya Allah. Masa geus main bola. Pasti kena Butika ya tuh aya keneh ama. Ya Butika. Butika lo juga aman. Butika ada pertanyaan tadi tukang Wisnu. Apa katanya? Hari ini mau tidur di dalam atau di luar? Berat. Aing jadi lagi bahas darah biru. Dia luar sepi rumah. Harus batuk ada tinggi doa ya. Air darah biru, darah tinggi. Darah biru. Kalau tarang. Darah biru nih setelah sekarang ada di apa namanya di klasemen urutan atas atau di sudah berjalan nih. Betul. Sudah berjalan. Mau ngapain lagi ke depannya ini teh Kang Wisnu? Ya ada gebrakan apa lagi nih? Selain ke kosan Intan rek naon dulu baru tuh ya. Ini mana si Intan pulang kan? Iya. Bukan Kang Wisnu. Iya, Cio ya. Oh Cio. Diantar kok bingung. Darah biru mau ada beberapa, kita mau merchandisingnya, kita mau mulai juga apa namanya kan kita udah jualan sepatu, terus kita mau rilis juga t-shirt untuk merchandisingnya. Terus untuk kontennya kita juga punya, nanti mau bikin si ngagosip tuh jadi kayak gini, jadi podcast gitu kan. Selain itu juga kita mau ini yang paling kita lagi siapin nih. Jadi kita mau bikin album kompilasi, dan ini juga sekalian announce nih buat band-band yang ada di Bandung dan sekitarnya. Kita mau bikin album kompilasi khusus untuk yang punya lagu Persib. Persiban ya. Persiban gitu. Kita mau bikin kompilasi itu sih.
Karena emang berangkatnya juga Kang Wisnu dari musisi kan, akhirnya ingin dituangkan dengan berbau Persib, membuat album kompilasi si Persib sendiri. Sok ngobrol kopo lagi. Aing nih, nggak dia terupun lain. Cara terbaik orang Medan makanya kayak gini. Tapi untung colen ya udah cukup nih. Tahu bener. Ini si Cio usaha pisan sampai di calling deui sih karena kabeh punchline dikeluarkeun, emang ini kabeh dikeluarkeun dia usaha pisan. Tapi enak nggak terlalu manis. Jadi akan ada ngagosip Manis juga. pas. Ngagosip kalau secara konten selain podcastnya emang udah jalan kan, Memang udah jalan. sama Cio tuh. Nah, Ngariung ngobrolkeun Persib. Eta urang ngetik eta ngadadak sengalir we. Programna naonnya ngobrol di jongkol lah, panjang teuing cerita geus we ngagosip. Ngariung ngobrolkeun Persib eta we tah gitu. Siga ieu urang saatnya bicara sini. Iya. Aya we gitu teh. itu dari Arifan idenya. Keren, Ngagosip. Mantap. Ngagosip. Karena dengan itu maksudnya ngomong mah kemana aja tapi ada Persib di dalamnya. Gitu. Jadi ngagosip programnya gitu. Jadi akan ada pekerjaan lain juga buat teman-teman di sini. Iya, nah, gue kan ngomong kemana aja isinya Ridwan Kamil nggak mungkin ya. Cuman sih konsepnya ngagosip tuh memang apa ya? Harus ada intannya. Tapi interaktif. Orang memancing gimana? Interaktif ini mah jadi Tapi kayak lamun Intan di ngagosip menurut Kang Wisnu cocok tuh. Kayak Intan gitu di ngagosip tah. duka tah. Belum tahu. Oh tadi dipikirin dulu. Ya, nanti dipikirin lah. dipikirin ternyata. Oh. Cie mikirin. Apa yang itu Pak? Ini dipikirin secara ide program. Ya, gitu, ya. teh. Ya jadi intinya sih si ngagosip tuh bukan sekedar kayak podcast lain yang podcastan gitu ya. Ngagosipnya jadi kita ngobrol lebih ke kopdar sih sebetulnya dengan member Darah Biru gitu kan kita ada yang udah berjalan tuh futsal yang nanti kita mulai upgrade jadi mini soccer. Terus mau main juga sama beberapa public figure. Nah, kalau yang si ngagosip ini mungkin nanti akan ada bintang tamunya juga. Bintang tamu entah itu dari pemain atau siapa legend gitu kan. Pengennya sih begitu. Terus ada interaksi dengan orang-orang yang hadir. Kan kadang-kadang ya sok kayak nu ada min si ieu jadi tuh min si itu kumaha sok datang mendingan gitu tak langsung ngobrol gitu. Jadi ngobrol bareng di program ngagosip. Ya, Ada juga merchandise ya, ada juga merchandise. Tinggal Bang Cu, hai Intan daba cina. Aduh, aing mah euy. Kaheula kalau mah tuh mah ngomongkeun maksudnya itu Saya tanya nawan 5 menit kita masuk injury time di sini. Oke. Last minute ya. Yang Kang Wisnu paling sukai dari Cio dan tidak sukai dari Cio teh apa, Ci? Injury time dia mah. anjir. Hah? Yang paling disukai dulu ya. Ya, dari Intan. Dari Cio. Oh, dari Cio. Cio, yang paling saya sukai dari Cio. Ah, Jadi memang di Darah Biru ini di awal sebagai host. Ya. Tapi apa ya? Multifungsi gitu. Dia tuh host yang menguasai bukan sekedar menguasai acara tapi menguasai juga tema. Wawasan Persibnya banyak. Kalau saya kan nggak punya, makanya saya di belakang layar gitu kan. Nah terus bisa mengendalikan situasi, punya ide juga, bisa diajak brainstorming, bisa megang kayak misalkan ide bikin konten yang berupa video gitu, bikin reels, bikin ini yuk, gini, ya itu sih yang suka. Yang nggak sukanya nah, nggak ada. naon? Nggak ada sih. Wah, manya. Asli ya. So far sih nyaman sih gitu. Tapi mungkin dia mah ada. slow bahasana. Tutup ngomong. Saya mancing aja. Asal dia ngomong tadi di batas ngomong kan iya beres. Anu hajatan capres. Oh, tadi mah udah kanu hajatan. Bukan ke Cio. Jadi sejauh ini tidak ada keluh kesah tentang Cio. Nggak ada sih. So far so good. So far so good. Alhamdulillah. Yes, ya. Gitu. Itu sih disiplin waktunya juga kayak misalkan jam segini ya kita kumpul datang mau di mana jauh kan paling jauh dia. Benar. Itu juga orangnya. Mus kumpul orang pasti terakhir wae. Ya terus timbuhnya kapan? Orang mah begitu diomong ke kekurangan orang eta. Sibuk soalnya. Sibuk dengan emang waktu apa serangan. Sibuk saja jadi udah. Setiap panggilan di mana selalu orang mimiti itu terakhir. Makanya saya tidak merasa telat. Seorang temang orang yang telat didinya datangna awal teuing. Gitu. Ayo aku mulai strategi itu tuh. Gancang teuing atuh jadi orang jadi sigana telat. Coba Ada orang rek manggung, ku can datang orang bisa tang heula. Kamarana ieu agak wut. Cio, Kang Wisnu. Yang disukai dari Kang Wisnu dan yang paling tidak disukai dari Wisnu. Yang kalau sejauh ini kerjasama alhamdulillahnya tuh karena memang basicnya juga
sering berdebat dalam hal baik ya. Kadang ada ide namanya bekerja di barang gitu ya, ada ide yang denial atau apa juga kita beresinnya di situ, setelahnya mah beres gitu kayak ini gini ya masukan aja kalau diterima namanya ide ya, alhamdulillah gitu nggak juga nggak apa-apa. Jadi poinnya adalah diskusi selama ini di darah biru media itu sehat alhamdulillah. Nah jantan eta yang paling disukainya mah kalau nggak disukainnya lebih tua dari saya Kang Wisnu teh. Coba kalau seumuran kayaknya ide-ide Gen Z saya ini masuk. Jadi kadang Kang Wisnu tuh suka takut kayak mau ngerbitin ini efeknya apa ya, padahal menurut saya sekarang ya, mau bagus mau haters itu teh ladang engagement menurut saya. Ya, kalau gini Ini pertimbangan Kang Wisnu mah nya. disclaimer karena kita bukan media jurnalis. Kalau media jurnalis kan ngejarnya orientasinya engagement kan. Iya. Kalau kita mah mau laku mau enggak, mau diterima mau enggak ya terserah gitu kan. Kita posting aja, yang penting tong omongin gitu. Karena bukan berarti ada kata-kata dulu mah ada kata-kata ngedukasi. Enggak, bukan ngedukasi, kita ngasih pandangan kita nih. Betul. Gitu kan. Jadi kayak misalkan si ini jelek, pandangan kita mah melihat yang bagusnya. Karena apa pemain tuh dia bisa jelek, bisa jadi itu mah cuman karena faktor bukan harinya dia gitu. Tong Setuju. kadang main goreng sekali, wah si mah out, belum ninggalin gitu capek gitu loh. Sebagai bobotoh aja capek, makanya di darah biru pun kita begitu. Gitu. Tapi anu abi teu beuki heureuy nya ulah langsung dikeluarkan ti grup abi. Punten eta heureuy. Naon ya? Aman. Mau dikeluarkan di grup, tapi orang nyen grup anyar. Darah biru tanpa cio. Enggak, darah biru perjuangan. Iya, orang. Gitu. Kumaha naon? Udah itu aja sih kalau nggak ininya mah suka buka. Ivan gimana ya? Oh iya, Ivan gimana? Apa yang disukai dari Cio, Kang Wisnu, ya. Andi, tim tadi anu ngangkat besok semuanya. Ya kalau saya pribadi mah sebagai salah satu bagian juga ya dari darah biru, kalau melihat Cio ini emang ide-idenya sangat segar. Kadang orang sebuntu ide naon, Cio mah biji ya. Dengan ide-ide yang menurut orang teh anjir orang teh kepikiran loh, tapi saya tak aya. Ya, terus secara waktu lebih disiplin juga, kumpul dia tepat waktu, kayak postingan kalau hari itu harus posting dia mah posting. Lamun orang kan kira ada sorean lah. Itu karena kuriweuh teh kan. Kuriweuh. Kalau Kang Wisnu ini struggle Mas Andi. Tipikal Haryono lah. Fighting spirit nih. Betul. Ya, bagaimana ketika awal ketemu sama saya Kang Wisnu sama Tetika pada saat itu. Tapi ya ini darah biru gini. Cek saya teh jangan berkecil hati. Kalau kita menunggu sempurna untuk berjalan, tidak akan berjalan. Itu. Sok we gas lah. Kurang hayu disupport di situ pada saat itu. Makanya boleh nggak nih kalau sama RNT berjening gitulah kolaborasi. Hayu dah RNT mah kan terbuka. Milik kita bersama kan gitu. Kayak Trans TV-nya gitu, dan satu untuk semua. Betul itu orang. Yang nggak disukanya? Hah? Yang nggak disukanya? Yang nggak disukanya kalau dari Kang Wisnu ini pendukung Madrid. Terus siapa tuh orang mah? Terlalu personalnya kan. Itu besar. Masalah klub luar dulu. Tidak, mungkin Madrid itu Selain Persib, sama tuh bikin naon. anu bikin Madrid mah si itunya. Iya. Salah jalur Salah. Kalau secara tidak disuka mungkin ya nggak ada lah. Nggak ada. Pokoknya yang bekerja sama saya yang jadi satu tim, satu faktor saling support, saya berarti saya suka. Dalam bentuk suka mah orang mau daik bareng ge. Betul. Gitu. Biasanya kalaupun kita suka apapun kekurangannya akan diterima gitu ya. Gitu. Jadi yang ada di saya mungkin di orang nggak ada, tapi di Batur aja di orang jadi lengkap. Saling melengkapi. Men saling incorporesano lah pokoknya. Betul. Tadi balik apa maksudnya? Hah? Dibalik no? Dibalik laut. Dibalik. Belum punya dia menimba. Kan jadi sama kena hulung. Tapi kayak pijing orang kieu. Si Cio lah mengonten jeung urang beberapa kali nah. Kita dipiknak ya. Orang kan kadang nyeletak juga. Asli. Ketinggalan suka wasa. Tapi kadang kita emang bukan MC. Dengan orang halah. Dibikin sih nanti yang nyantos sumpung itu. Gitu aja orang mah jadi briefing Kang Wisnu kayak perlu di briefing geus teu kudu lah. Intina we naon? Pak urang mah kita ini kayak ini
terstruktur banget lah Kang Wisnu. Oke. Jadi Bagus, itu bagus. lamun nyian ide, lamun bikin konten harus gini. Nah, orang kan tipikal loba improve-nya. Karena menurut orang kalau terlalu kaku juga tengenahan. Atau sekeruas we anjing kepikiran ngomong gitu cenah. Anjing ngeletuk gitu. Itulah. Lengkap Darah Biru Media teh. Saking suka nge-improve kehidupannya di-improve sih. Tapi makasih juga ya buat perintis dari Kang Ripang, Kang Andi dan si PG udah ngundang media yang dari atas. Buat Intan. Buat Intan makasih banyak. Mama masih suka brownies, nanti aku kirimin ke rumah ya. Nanti lapis lagi kita. Iya, itu wajib. Oke, nanti dibawain. Tanya Intan kakinya nggak apa-apa. Intan kakinya nggak kenapa-napa? Bisa jalan. Hari apa? Bisa jalan. Tempat saya buka sepatu naga rombehin. Ya itu terima kasih banyak ya. Iya obrolan seru bisa closing karunya. Ya, jadi dia ditutup dia. Hatur nuhun pisan. Hatur nuhun pisan. Oh iya, asli non Kang Ripang, non. Kalau ini belum beres, nanti kita akan datang ke Darah Biru. Siap. Hari ini ngobrolkan versi. Gosip. Gosip. Ya asalkan resep Persib mah gas. Gas. Jadi bikin ngagosip sama ngagokan ke. Hari ini ngobrolkan kantor. Ada apa gitu. Bagus. Itu kembali lagi di ngagokan ngomongkan furnitur, kantor kan. Betul. Lain Bisa wae jadi ngomong beda Suka kan. ngomongkeun dunungan. lembur dibayar tidak sesuai gitu. Ngomongkan gitu kan loyalitas kan. Tadi iya gitu. Curhatan yang pekerja di pabrik. Kita hadiah Mas Andi buat mereka berdua. Betul. Nah, Ada hadiah di sini ya. Ini kotak misteri yang setiap episode akan dikasih Ya. untuk narasumber kita. tapi pilih dulu mau yang sini atau yang di kantor. Kalau Mau yang sini paling lila closing. Baik terakhir box atau pilih Coba penonton kasih tahu kita harus pilih dua. Yang bisa terakhir so karena apa ya? Gimana? Kang Wisnu yang Mau box atau saku kanan sebelah saya? iya. Sekarang ikut ke bensin nih bang. Seperti ke bensin mau dari bulan ya. Jika super deal. Nah, itu barangkah? Hah? Ada apa hadiahnya? Oh lupa, ini mah properti buat program ngagokan. Kantor. Oh gitu. Udah mungkin seperti itu aja Mas Andi. Terima kasih Kang Wisnu, terima kasih banyak. Lagi banget kan Sio, Kang Wisnu. Kalau biasa ini Hari ini seru. sampai hari dan sumpah ini. Iya paling ada closingnya paling lila. Kayak lila, iya. Kenapa tidak lama-lama? Karena kita di jeda bumper nggak ada yang nyanyi. Iya, eta. Lilahkan itu. Kita dilakukan di dia. Kan kalau sebenarnya ada yang nyanyi gitu kan. Ya, baik, terima kasih untuk teman-teman dari Darah Biru. Ini luar biasa. Mohon sukses selalu. Sukses selalu. Semoga apa namanya karya-karyanya dapat menghibur gitu. Ya, Saya juga terhibur sekali, sangat terhibur gitu. Mancan di polbeknya. Hah? Mancan di polbeknya. Nanti Di Darah Biru. orang Instagram mereka apa ya? Oh cerita apa? Jadi cuman maksudnya jadi mungkin lewat di FYP di beranda postinganna orang tuh mau neta Darah Biru gitu. Ternyata Orang paling ngakaknya eta anu suwe ikutnya eta udah paling astagfirullahaladzim bener niat pisan gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan si Darah Birunya nanti setelah proyek-proyek ke depan tadi ada podcast, ada juga merchandise, ada bikin Amin, jalan-jalan insya Allah. Lamia juga punya lagu, band Lamia lagu Persib nanti bikin. gas. Mau ikutan kompilasi. Wah gitu. Pengen nyanyiin saya suka. Sih, nyanyiin we atuh. Kemarin nyanyiin lah aman. Iya we. Persib duriat aing. Iya. Cuy budak cuy pamajikan demi Persib. Betul ya. Itu karena itu lirik-lirik. Bisa. Sukses selalu, lancar selalu. Terima kasih juga di episode ini untuk tadi Fitra Ridwan Maulana. Ada Vito juga luar biasa juga. Terima kasih Cio. Mang Cio ya. Ada Kang Wisnu. Ada Kang Wisnu juga. Yang butuh band Orkes Platek sudah siap. Sudah siap nanti bakal jadi hombe gitu ya. Newspaper bandnya. Newspaper. Koran. Oh iya newspaper koran gitu. Bubar. Batur itu guys sarua. Bacan. Mungkin gitu aja Mas Andi ya. Betul, terima kasih banyak juga untuk seluruh teman-teman tim yang sudah tugas, thank you banget. Nih, terima kasih
support. Ini juga ada support yang sudah mencoba kita, ada Kipau, Moment Project, ada On Your Side, Sobat Jabago, Menjual-jual Cafe and Resto, ada Solaris Equinox, dan juga GPS Digital Printing. Untuk Anda yang membeli kupluk, ini langsung ke Solaris Equinox. Solaris Equinox, saya butuh kupluk Kupluk tersedia eta kupluk anu kelinci, anu Hello Kitty, loba lah gitu. IG-nya Solaris Equinox. Siap, Ya, siap. Gitu aja Mas Andi, terima kasih juga untuk menjual Cafe and Resto. Betul. Car wash-nya 24 jam, motor wash-nya 24 jam. Sedia setiap saat. Sampai berjumpa lagi di episode yang Selanjutnya nanti ya. keempat berarti. Keempat ya berarti. Minggu depan. Insya Dengan Allah tamu nanti. yang lebih heboh lagi. Usai boleh lagi. Ya, tutup pula tuh RNP Story Tutup pula. saatnya bicara di sini. Cik. Coba. So, kuduaan Mas Adi. Cik. Hostingnya kuduaan ya. Hayang-hayang. Coba ada lah. Cik. Biar kelihatan profesional abi nu RNP story sarang saatnya bicara di sini awis nu mah cicing nya. Tidak profesional. Soalnya Abi RNP story. Duetnya di mana? Sorangan. Abi RNP story. Wis Nah, rewas belum mah. Naon cenah? Sok Cio, closing saya kasih Intan. Saya dudukan dia emang. Ya. closing Naira. Oke. RNP story. Saatnya bicara di sini. Biru Media.